Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan kali ini adalah sistem thermal. Kemarin sudah kita bahas terkait sistem elektrik, sistem mekanik, elektromekanik. Kali ini kita bahas terkait sistem thermal. Oke, jadi komponen dasar sistem thermal ini ada dua hal yang penting ya. Ada dua hal yang sangat-sangat penting. Pertama, temperatur. Kedua, laju aliran panas atau kalor ya. Nah, dua komponen ini adalah komponen dasar di sistem thermal ya. Sistem thermal pastilah melibatkan temperatur dan kalor. Oke, nanti ini kita akan bahas. Nah, sistem thermal ini bisa kita analogikan sebagai sistem seperti sistem lain gitu ya. Misalnya temperatur ini analoginya seperti tekanan ya, tekanan pada sistem fluida atau kecepatan pada sistem mekanik atau tegangan pada sistem elektrik ya. Kalau ingat bahwa tegangan ini potensial ya, potensial elektron mengalir dari potensial minus ya ke potensial yang lebih positif. Adanya perbedaan potensial perbedaan potensial ini elektron bisa mengalir ya, mengalir. Nah, dalam sistem thermal ini mirip-mirip ya. Jadi kalau kita punya di sini titik, di sini temperaturnya sekian ya. Kemudian di sini kita punya temperatur T2. Kalau T1 lebih besar dari T2, maka akan ada aliran energi dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, aliran ini adalah kalor ya, kalor. Jadi temperatur ini ibarat potensialnya ya. Nah, kalor ini ibarat arus yang mengalirnya ya, arus yang mengalir. Kalau dalam listrik arus listriknya. Kalau di sini yang mengalir itu kalornya. Sehingga laju aliran panas ya atau kalor ini itu ibarat laju aliran fluida ya pada sistem fluida. Oke. Oh, ini gaya ya. Ini mestinya kecepatan. Atau arus pada sistem elektrik tadi ya seperti yang sudah dijelaskan. Itu ibarat arus listrik yang mengalir ya karena ada perbedaan potensial. Nah, kalau di sistem thermal ada perbedaan temperatur, maka mengalirlah kalor ya. Kemudian ada energi panas ya, energi panas, panas atau kalor ya sama aja, yang tersimpan dalam sistem
yang mengandung suatu zat bermassa M pada temperatur T. Jadi setiap benda ya itu bisa menyimpan panas. Bisa menyimpan panas. Setiap benda ya bisa menyimpan panas yang tentunya berkaitan dengan massa bendanya. Jadi semakin besar massa bendanya ya, makin besar massa bendanya, maka kalor yang bisa disimpan pun semakin banyak. Tapi tidak hanya pengaruh massa di sini. Sehingga ada konstanta ya. Ada konstanta yang kita sebut sebagai kalor jenis zat ya. Jadi ini berkaitan dengan sifat materialnya itu sendiri. Kalau ini karakteristik materialnya ya. Yang ini ya karakteristik juga ya, tapi berkaitan dengan sifat termalnya. Dan juga selisih temperatur ya, selisih temperatur. TR-nya ini ya temperatur referensi ya. Kalau misalnya kita lakukan pengukuran kalor ya menggunakan kalorimeter, dari ini ya temperatur lingkungannya ya, temperatur lingkungan sistem si kalorimeternya. Sedangkan T ini ya adalah temperatur ya temperatur si bendanya ya. Nah, selanjutnya konsep temperatur ya, konsep temperatur. Tadi sudah kita bahas konsep kalor ya, kalor. Jadi kalor ini karakteristiknya memang yang dimiliki bendanya itu ya, yang disimpan energi ya. Jadi kalor ini kaitannya adalah energi, energi yang disimpan atau dilepas atau energi yang dialirkan. Nah, untuk temperatur, temperatur ini ibarat potensi tadi ya, potensial listrik gitu ya. Dia seperti medan ya, seperti medan. Di mana-mana bisa kita ukur ya. Nah, tentu saja temperatur ini bisa kita ukur menggunakan termometer ya, alat yang disebut sebagai termometer, pengukur temperatur. Nah, sebetulnya mekanisme yang terjadi di termometer itu adalah dia ada ketika temperatur termometer ini lebih kecil dari temperatur lingkungan, misalnya temperatur di sini, temperatur lingkungan. Kalau temperatur termometer ya lebih kecil dari temperatur lingkungan, maka dari lingkungan ini akan mengalirkan energi berupa kalor ke termometer, sehingga termometer menerima energi. Nah, dari energinya itu dia digunakan untuk memuaikan cairan yang ada di dalam termometer ini. Sehingga ketika memuai, cairan ini levelnya bertambah ya, ketinggiannya. Ketinggiannya bertambah. Nah, sebaliknya ketika temperatur termometer ini lebih tinggi ya dibandingkan temperatur lingkungan, justru akan mengalir kalor ya, kalor dari temperatur ke lingkungan. Nah, sehingga termometer kehilangan energi ya.
Karena kehilangan energi, cairan tadi yang awalnya memuai kembali memampat ya, kembali memampat. Nah, sehingga termometer itu sebetulnya perlu waktu ya, perlu waktu untuk mengukur temperatur. Kenapa? Karena memang dia menunggu alirannya berhenti ya. Jadi ketika mulai mengukur, ini kan masih mengalir kan energinya. Nah, itu perlu waktu tertentu ya. Sampai misalnya sampai settling point ya, menuju settling point. Jadi kan ada respon ya. Jadi si termometer ini ada responnya sendiri gitu ya. Sehingga dalam pengukuran ya, dalam pengukuran kita perlu hati-hati ya. Kita perlu hati-hati karena beda termometer mungkin beda respon time-nya ya. Jadi kita sudah pelajari di respon transient ya, di analisis respon transient dia ada parameter misalnya rising time-nya ya, waktu naiknya seperti apa. Nah, ini juga sama ya. Jadi termometer itu punya rising time-nya sendiri gitu ya. Jadi perlu waktu sampai ada kesetimbangan thermal. Jadi kesetimbangan thermal itu adalah ketika temperaturnya sudah sama ya. Jadi misalnya temperatur awalnya 40 derajat ya. Temperatur awalnya 40 derajat ya si termometer. Kemudian termometer ini kita pindahkan ke lingkungan atau ke mana gitu, misalnya ke cairan yang sedang dimasak gitu. Misalnya temperaturnya itu 80 derajat. Jadi temperatur termometer 40 derajat, temperatur lingkungan 80 derajat, maka akan mengalir kalor dari lingkungan ke termometer. Nah, energi yang mengalir ke termometer diserap, energinya diserap menjadi pemuaian si cairan di dalam termometernya itu. Misalnya cairannya alkohol atau merkuri ya. Jadi dia akan naik, temperaturnya naik, dia akan terus naik sampai terjadi kesetimbangan thermal antara termometer dan lingkungan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika temperaturnya mencapai temperatur lingkungannya, yaitu 80 ya. Jadi ketika sudah sampai sini, maka terjadilah kesetimbangan thermal. Kesetimbangan thermal yaitu temperatur lingkungan dan temperatur termometer ini sama, sehingga tidak ada lagi aliran kalor ya, aliran panas. Nah, itulah proses atau prinsip kerja dari termometer ya dalam mengukur temperatur. Sehingga kalau kita menggunakan termometer dalam pengukuran ya, kita perlu memperhatikan responnya ya, seberapa lama responnya. Artinya kita harus mengukur minimal berapa lama gitu ya, baru kita angkat. Itulah sebabnya kalau kita mengukur suhu tubuh ya, suhu tubuh menggunakan termometer itu perlu kita biarkan dulu beberapa saat ya, beberapa lama gitu. Misalnya kita mengukur suhu tubuh, kita biasanya tempatkan termometernya di di mulut atau di ketek atau di anus ya. Kemudian ditunggu
beberapa sekian lama gitu sampai bunyi ya, misalnya sampai bunyi termometernya. Nah, itu berarti sudah mencapai settling point ya, settling point. Nah, tadi sudah kita singgung ada aliran kalor ya. Nah, aliran kalor ini ada tiga jenis ya, tiga jenis aliran kalor. Pertama, kita sebut konveksi. Ya, aliran kalor yang kita sebut konveksi ini merupakan aliran kalor ya, yang melibatkan perpindahan massa ya, perpindahan sejumlah massa. Nah, contohnya di sini fluida ya, fluida ini karena ada panas ya, tentunya ada panas, dia ada gerak random, misalnya ke atas, ke samping atau kemanapun. Nah, karena si fluida ini mengalir ya, mengalir secara acak ini, sembari dia mengalir ya, si fluidanya sembari mengalir ya, sembari juga dia membawa panas ya. Jadi seolah-olah panas itu dibawa oleh si fluidanya itu sendiri ya, si bendanya itu sendiri. Nah, ini kita sebut konveksi ya. Konveksi. Jadi perpindahan panas ya, penyebabnya adalah perpindahan massanya juga ya, perpindahan sejumlah massa gitu. Kemudian ada konduksi ya, konduksi. Nah, berbeda dengan konveksi, konduksi ini umumnya terjadi di benda padat ya, benda padat. Nah, kalau benda padat tentunya partikel-partikelnya relatif tidak bergerak ya. Sehingga kalau ada aliran panas ya, itu bukan karena si partikel-partikelnya bergerak, tapi memang mengalir ya, secara difusif ya, secara difusif atau ya difusi ya, secara difusif mengalir. Karena partikel-partikelnya relatif tetap ya, tidak bergerak gitu. Kemudian aliran kalor jenis berikutnya adalah radiasi. Nah, radiasi ini lebih berbeda lagi ya. Jadi tadi konveksi melibatkan perpindahan massa. Kalau konduksi hanya perpindahan kalor secara difusi. Nah, radiasi ini bisa mengalir ya, mengalir panas tanpa medium ya, tanpa medium. Nah, artinya radiasi ini dia bukan melibatkan ya. Ya, perpindahan energinya itu melalui radiasi, yaitu gelombang elektromagnetik ya. Seperti yang kita ketahui, gelombang elektromagnetik tidak perlu, dia bisa menjalar tanpa ada medium ya, tanpa ada medium. Nah, gelombang elektromagnetik radiasi panas ini umumnya berada pada gelombang inframerah ya, infrared. Nah, bahkan semua benda ya, secara konsep ya, semua benda itu bisa memancarkan
bukan bisa lagi, tapi memang memancarkan radiasi, semua benda. Termasuk manusia, manusia juga memancarkan radiasi inframerah. Nah, radiasi inframerah inilah yang dimanfaatkan untuk mengukur temperatur benda, ya, untuk mengukur temperatur benda dari jarak jauh. Misalnya di sini ada termometer infrared, termometer IR. Ya. Mungkin sering kita lihat ada di termogan, ya, termogan yang biasanya untuk mengecek suhu tubuh kita, ya. Kalau masuk kemana, ke kampus atau ke tempat-tempat tertentu, ya. Nah, pengukuran temperatur dari radiasi yang dipancarkan benda itu, ya, bisa kita lakukan, gitu, ya. Karena memang semua benda memancarkan radiasi, termasuk manusia, ya. Manusia juga memancarkan radiasi infrared, ya. Sehingga sebetulnya termogan yang untuk mengukur temperatur itu, dia hanya menerima radiasi dari tubuh kita, gitu, ya. Jadi bukan termogannya yang mengeluarkan radiasi, tapi tubuh kita lah yang mengeluarkan radiasi, yang kemudian radiasi yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini dideteksi oleh termogan itu, ya. Jadi salah besar kalau ada yang bilang termogan ini berbahaya, ya. Karena justru kita lah yang mengeluarkan radiasi. Nah, dalam analisa sistem dinamik, ya, umumnya yang kita libatkan, ya, itu adalah efek konveksi, ya. Karena misalnya berkaitan dengan sistem fluida di situ. Kemudian efek konduksi, ya, kita libatkan, ya, selalu libatkan dalam analisa sistem dinamik. Tapi untuk radiasi ini, karena ya pengaruhnya bisa dari manapun, gitu, ya, sehingga kita simplifikasi, ya. Efek-efeknya kita masukkan ke dalam resistansi termal dan kapasitansi termal, ya. Jadi efek radiasi itu kita tidak membahasnya secara langsung, ya. Tidak. Jadi kita bahas dalam bentuk lain, Nah, sebagai brainstorming, gitu, ya. Coba kalian bayangkan, ya, kalau misalkan ada balok kayu dan balok logam, ya. Jadi balok kayu dan balok logam ini ada di suatu ruangan, ya, dan sudah berada di situ sudah lama, ya. Artinya kalau balok kayu dan balok logam ini sudah di ruangan yang sama dalam waktu yang lama, keduanya sudah mengalami kesetimbangan termal, ya. Artinya temperaturnya sudah sama dengan temperatur ruangan. Oke. Otomatis temperatur kayu dan temperatur aluminium, ya, logamnya itu sama, ya. Misalnya temperaturnya 28 derajat Celcius, ya. Jadi si kayu juga temperaturnya 28 derajat Celcius, aluminium temperaturnya juga 28 derajat Celcius. Nah, tapi
ketika kita pegang kayu ya, dan aluminium itu kita pegang, maka akan terasa lebih dingin ya. Aluminium ini akan terasa lebih dingin dibandingkan kayu ya. Nah, mungkin bisa kalian rasakan ya, bisa kalian coba sendiri, misalnya koin logam ya, koin logam dan ya benda padat kayu atau kertas atau ya atau lainnya gitu ya. Kemudian kalian pegang, apa yang dirasakan, maka koin ya akan terasa lebih dingin dibandingkan benda misalnya kertas atau kayu gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi ya? Padahal temperaturnya sama ya, padahal temperaturnya sama. Nah, ini silakan didiskusikan ya, didiskusikan. Nah, saya ingin tahu bagaimana penjelasannya dari kalian. Dan ini menjadi tugas ya, menjadi tugas sebagai presensi untuk kuliah hari ini. Jadi nanti diupload di LMS ya, di LMS untuk menjawab persoalan ini menurut pendapat kalian sendiri ya. Jadi tidak harus benar ya, pendapat tidak harus benar. Jadi ini kan masih belajar ya. Oke, kita lanjut. Kemudian transfer panas ya. Tadi sudah kita bahas terkait transfer panas ya. Bagaimana ketika ada perbedaan temperatur, maka akan ada aliran panas ya. Ada aliran panas. Ada perbedaan temperatur, misalnya di sini T1, T2, ada perbedaan temperatur ya. Misalnya T1 lebih tinggi dari T2, maka akan ada aliran panas Q. Nah, secara matematis ya, kita bisa kuantitasnya bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi laju panasnya itu sebanding dengan perbedaan temperaturnya. Jadi perbedaan temperatur. Jadi delta T ini ya T1 min T2 misalnya. Perbedaan temperatur antara benda 1 dan 2 gitu ya. Nah, laju kalornya ini sebanding. Nah, kesebandingannya ini ya, kita sebut K ya. Suatu konstanta ya, kesebandingan K, suatu konstanta kesebandingan. Nah, K ini berlaku baik dalam proses perpindahan panas melalui proses konduksi ya, maupun konveksi. Akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan ya. Konduksi ini berkaitan dengan posisi, karena dia tidak melibatkan perpindahan zatnya ya, perpindahan zat padatnya gitu ya. Jadi ini misalnya balok ya, suatu balok, maka perpindahan kalor dari sisi ini ke sisi sebelahnya itu akan melibatkan ini ya, melibatkan delta X ya, sejauh mana perpindahan kalornya dan luas penampangnya, luas penampang. Nah, konstanta ini sebanding dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan jaraknya ya, delta X, jarak. Nah, kesebandingannya di sini kita sebut sebagai K kecil, yaitu konduktivitas termal. Ya, ini adalah karakteristik dari suatu benda ya. Benda satu dan benda lainnya bisa berbeda ini ya, konduktivitas termal.
tentunya semakin besar konduktivitas termalnya, ya, kalau K ini sangat lebih besar, maka K ini juga lebih besar. Kalau di sini lebih besar, artinya Q-nya juga bisa lebih besar. Artinya kalau konduktivitas termal suatu benda itu besar, maka laju kalor yang mengalir pun bisa besar, ya, bisa besar. Kalau benda, ya, misalnya logam dan benda non logam, ya, misalnya kayu, logam memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi dibandingkan konduktivitas termal kayu. Maka logam itu bisa lebih cepat panas dibandingkan kayu, ya. Ya, bisa kita buktikan sendiri, ya. Itulah mengapa panci itu menggunakan logam. Nah, sedangkan gagangnya menggunakan plastik atau kayu, ya, atau benda yang konduktivitasnya rendah, gitu, ya, sehingga tidak mengalirkan panas. Nah, itu ya hubungannya. Kemudian kalau konveksi, ya, karena ini melibatkan perpindahan zatnya, ya, jadi kita tidak lagi menuliskan dengan delta X, ya, maksudnya jarak alirannya, jarak tempuh aliran panasnya, gitu, ya. Tapi kita tuliskan di sini H langsung, karena kesebandingannya hanya dengan luas penampangnya. Nah, H ini kita sebut sebagai koefisien konveksi. Oke, ya, koefisien konveksi ini yang membuat temperatur air, misalnya saat kita memasak air, ya, jadi temperatur airnya itu bisa merata, ya, karena ada konveksi, ya. Jadi ada konveksi. Kemudian sifat dasar energi, ya, itu selalu berupaya menuju keadaan setimbang, ya. Karena itu energi sangat mungkin terdisipasi. Kalor yang mengalir pada suatu bahan, ya, berbanding lurus dengan gradien temperatur. Oke, jadi kita tadi sudah bahas bahwa kalor yang mengalir, ya, itu sebanding dengan perbedaan temperatur, ya, perbedaan temperatur. Sehingga bisa kita tuliskan juga bahwa Q itu juga sama dengan T1 min T2 per R, ya. Kita mendefinisikan bilangan baru, ya, yang tadi suatu konstanta aja, yang dimana konstanta ini kan sebenarnya bisa apapun, ya, yang penting konstanta, gitu, ya. Dalam konduksi bisa kita tuliskan konstanta sebagai ini, karena memang ada pengaruh luas permukaan, ada pengaruh jarak, ya, dan ada konduktivitas termalnya. Tapi bisa juga kita modelkan konstantanya tadi itu seperti seper R, ya, seper R. Nah, R di sini bisa kita sebut sebagai resistansi termal. Kenapa? Karena analog dengan sistem elektrik, ya, ya, sebagaimana yang kita ketahui, arus, ya, itu sama dengan tegangan dibagi resistansi, ya, resistansinya. Nah, di sini arusnya itu maksudnya adalah di sini
kalor ya, aliran kalor, laju aliran kalor. Sedangkan potensinya, tegangan dalam sistem elektrik ini bisa kita analogikan sebagai temperatur ya, perbedaan temperatur. Sehingga R di sini bisa kita sebut sebagai resistansi termal karena analog dengan resistansi resistor ya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ya, R itu ya oke, ini R itu adalah ya ini ke sini, R ini ke sini, Q ke sini. Jadi R bisa dicari dari perubahan temperatur dan laju aliran panasnya. Nah, atau sehingga kita bisa tuliskan R itu turunan dari perbedaan temperatur terhadap perubahan laju kalor ya, laju panas. Nah, di mana nilai ini adalah seperka 1 dibagi konduktivitas termal ya. Nah, ini adalah hukum pendinginan Newton ya, hukum Newton tentang pendinginan. Jadi D delta T dq sama dengan seperka